Ini dia yang lagi marak ya, Bun. Bully. Kalau cekcok mungkin bertengkar gitu ya bahasanya. Iya, itu iya. sudah biasa, wajar. Maksudnya nggak dari anak-anak saja, orang dewasa pun juga sama gitu kan. Kalau bertengkar yang pasti harus diselesaikan, Mbak. Gitu. Jangan sampai masalah itu terbawa sampai di rumah. Ini dia yang lagi marak ya, Bun. Bully. Kalau cekcok mungkin bertengkar gitu ya bahasanya. Iya, itu iya. sudah biasa, wajar. Maksudnya nggak dari anak-anak saja, orang dewasa pun juga sama gitu kan. Kalau bertengkar yang pasti harus diselesaikan, Mbak. Gitu. Jangan sampai masalah itu terbawa sampai di rumah. Ketika anak-anak punya masalah gitu ya, kita sebagai fasilitator gitu ya, harus merefleksi gitu ya, bertanya apakah ada yang punya masalah, apakah ada yang merasa hatinya tidak nyaman gitu kan. Gitu. Jadi ketika anak-anak bilang kayak gitu, Bu, aku ada masalah sama itu si A, Bu, aku ada masalah sama itu si B, selesaikan. Jangan sampai itu berlarut gitu. Itu cara penyelesaian yang sedini mungkin gitu ya. Kalau kasus bully itu kan sebenarnya ada beberapa ya, Mbak ya. Bully secara verbal, kemudian bully secara fisik, kemudian rasionalis kalau nggak salah ya, seperti kayak kedipan atau kayak gestur badan. Kemudian sekarang karena udah zamannya elektronik, maka ada bully elektronik juga. Gitu. Nah, kalau secara verbal berarti kan kata-kata ya. Iya, ngatain gitu ya. Betul. Terus ya kemudian bully secara fisik sudah jelas. Rasionalis yang tadi itu misalkan bukan ejekan, jadi kayak gestur tubuh. Sindir. Iya, enggak, kayak misalkan gini. Gitu. Oh, iya. Terus atau enggak mungkin gitu atau itu gitu ya. kok kamu bisa sih? Terus kan bully ya. Jangan, nggak boleh. Iya, kayak gitu. Nah, kalau satu lagi elektronik pasti kayak yang ngirim-ngirim kata-kata atau ngirim gambar misalnya. Dan bully itu terjadi ketika ada si A merasa dominannya terus-terusan ini pelaku bully, dan yang satu itu merasa tersakiti dan itu secara berulang-ulang. Gitu ya kan. Nah, disitulah bully terjadi gitu ya. Kalau terjadi bully bagaimana? Ya harus segera, Mbak. Harus segera diatasi gitu. Kita cari dulu gitu ya si pelaku ini, kemudian korbannya siapa, kita tabayun gitu ya bahasanya gitu ya, kita selidikin dulu, kita berikan dulu, mereka bercerita, mengalirkan dulu rasanya gitu kan, kita tanya dulu, kita selidikin juga gitu kan, bagaimana sih dia di lingkup orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, lingkungan rumahnya, di kelasnya bagaimana gitu. Terus kemudian paparannya gimana, paparan apa nih, gadget misalnya gitu. Itu juga harus kita selidikin gitu. Untuk yang korban bagaimana? Untuk yang korban kita harus mendekati gitu, dalam arti kita harus membangun lagi kepercayaannya dia gitu, karena orang-orang yang anak-anak yang terbully itu kan merasa aku pantas dibully nih. Aku jelek banget, maksudnya kok aku buruk banget sih, aku kok jadi bisa jadi korban bully, emang aku pantas ya gitu. Insecure-nya tuh udah kayak betul, makanya akut gitu ya bahasanya. itu tuh harus yang dari situnya dulu, kita harus benar-benar bangun kepercayaannya dulu. Itu kalau untuk si korban bully gitu ya. Kalau untuk si pelaku bully-nya ya itu tadi kita treatment sih, Mbak. Kan kita cari tahu dulu semuanya, lingkupnya kayak gimana, pengaruhnya dari apa, kita harus tahu dulu. Jangan kita kan nggak selamanya, Mbak, orang-orang yang pelaku bully itu mungkin kekurangan cinta dari orang tuanya, belum tentu. Tapi gitu ya, dari keluarga dulu memang gitu, penuhi pundi-pundi cinta anaknya, anak-anak bunda di rumah gitu, karena ketika anak-anak itu tidak terisi gitu ya pundi-pundi cintanya itu, maka akan ada perilaku atau perasaan yang harus dia lampiaskan gitu. Atau juga mereka justru terbiasa melihat mencontoh perilaku bully itu ternyata dari keluarga sendiri, bisa jadi, Mbak. Itu dia, sebenarnya banyak faktornya, banyak banget. Ketika kita melihat anak yang ayahnya perhatian kok, baik kok, tapi kok pembuli
Ya kita lihat lagi apa terpapar dari gadget, Iya teman-teman, ya kan? Itu Mbak susah, makanya harus teliti dan harus benar-benar diselidiki. Kalau untuk korban bully, kalau memang dia sampai depresi ya, itu kan bisa konseling ya, biasanya sama konselor, kemudian ke psikologi gitu. Ada treatmentnya sih Mbak, aku sih kurang paham itu, tapi kayaknya apa namanya CPH apa gitu ya. Pokoknya program pemulihan untuk yang memang anak-anak yang terindikasi gitu ya menjadi korban bullying gitu ya. Dan sebisa mungkin kita tanamkan ke anak-anak kita gitu ya. Ketika tidak nyaman, ketika tidak suka harus bilang gitu. Aku tidak suka kamu berbuat seperti itu. Aku tidak suka kamu ngatain aku. Aku tidak suka kamu memukul aku gitu. Itu yang harus ditanamkan ke anak-anaknya. Dia harus berani bilang tidak suka, dan jika maksudnya kalau itu tidak mempan ya dia juga harus berani bercerita. Dan itulah di situ Mbak fungsi orang tua yang harus bisa jadi teman bicara. Jangan sampai anak itu tidak menemukan kenyamanan untuk bercerita. Iya akhirnya sih. cerita ke siapa Mbak? Bener ya, kalaupun temennya ternyata malah nggak bisa support gitu ya, karena kan sebaya ya, maksudnya bukan orang yang sudah inilah bahasanya apa ya, udah dewasa itu bisa mengendalikan diri gitu. Karena kalau cerita ke temennya mungkin bisa jadi nggak ada solusi, malah tambah memperparah. Terus dia cari teman yang memihak, kayak itu tidak atau juga mungkin berkelanjutan gitu ya. Jadi bisa cerita mungkin ke orang yang lebih dewasa tapi bukan orang tuanya. Tapi rasa kamu gimana Mbak ketika anak itu lebih percaya dengan orang lain? Sedih banget. Sedih kan? Iya. Bahkan kalau adik atau saudara ya cerita ke orang lain dan kita tahu dari orang lain juga sedih. Ini apalagi anak ya Mbak. Sedih, jangan sampai deh. Mudah-mudahan anak-anakku tetap percaya ya sama Bubu sebagai pendengar yang baik, meski kadang-kadang ya hilaf pasti. Bener-bener. Mungkin itu pentingnya komunikasi antara anak dengan orang tua ya Mbak ya. Betul. Oke, pastikan nih anak cerita ke orang tuanya gitu. Iya. Soalnya ada kasus ya Mbak baru-baru ini, tahu gak sih kalau anak SMP yang akhirnya anak SMP tuh pacaran ya kan, kemudian diingetin sama orang tuanya, ya nggak tahu ya teknis mengingatkannya seperti apa, atau mungkin dikir apa ya terasa menghukum anak gitu, akhirnya anak itu laporkan ke polisi. Ya itu dia, itu kan berarti gimana coba kepercayaan terhadap orang tuanya? Iya, menurun gitu ya, malah nggak ada. Iya, gitu. udah menjadikan orang tua itu justru jadi orang asing, ya kan? Padahal itu orang tua itu orang yang melahirkan gitu ya kan? Atau mungkin ayahnya orang yang bukan yang melahirkan tapi kan yang memang membesarkan, gitu. Tapi udah jadi orang asing, sedih banget. Jangan sampai. Itu. Amin. Semoga saja ya kita mungkin aku juga nanti menjadi bunda-bunda yang akan menjadi teman cerita anak-anak. Amin. Oke, bentar Kak. Gue cek dulu. Lupa ya. Zoom dari Mbak Ayu. Wah, udah maghrib nih. Udah maghrib ya? Ya kelamaan dong. Enggak. Oke. Kalau di sekolah alam itu ada ini enggak sih Mbak? Apa? Biasanya apa ya kalau psikolog itu? BK, bagian kesiswaan. Maksudnya bagian kesiswaan? Bukan bimbingan konseling. Bimbingan konseling ya. Kalau bimbingan konseling itu lebih kepada ada anak SMP. Enggak, ada psikolognya. Tempat aku ada. Bimbingan konseling itu ya jadi prosesnya ya kan, misalkan ada kasus apa gitu ya, catat dulu, terus kemudian bisa nggak diselesaikan dulu dalam lingkup yang kecil, misalkan fasilitator, kemudian kemana. Kalau memang sudah memang lingkupnya ke konseling ya ada. Gitu. Ini tips karena mungkin kita nggak tahu juga nih apakah terjadi atau enggak di biasanya apakah itu sangat mempengaruhi gitu ya ketika anak ini
kurang dalam asupan ini ya, asupan cinta dan lain sebagainya yang tadi gitu ya, pundi-pundi cinta itu di apa namanya, di luar sekolah dan kemudian terbawa ke sekolah. Itu biasanya teman-teman apa sekolah alam gitu ya, khususnya Mbak Ayu sendiri sih ya, dalam menangani hal tersebut gitu atau menghadapi hal tersebut. Iya jelas, kalau mau ditanya anak-anak yang pundi-pundinya cintanya tidak terisi, itu terlihat Mbak. Gitu ya, ketika ya walaupun meskipun nggak terlihat semua ya gitu, tapi pasti ada bedanya. Gini loh Mbak, ketika anak-anak belum terisi ya pundi-pundi cintanya gitu, pasti dia akan mencari itu gitu kan agar terisi ya kan, hatinya itu, cintanya itu. Gimana caranya kalau nggak dapat dari orang tuanya gitu kan, mencari yang ada di lingkungan sekitar atau dia juga gitu mungkin ya. jadi cari perhatian dengan membuat ulah. Bisa jadi, tapi nggak semuanya gitu. Tapi kalau anak-anak yang udah ibaratnya terpenuhi cintanya, pundi-pundi cintanya, pasti dia akan lebih tenang. Pembawaannya juga akan beda Mbak, gitu sih. Dan mungkin dia akan merasa orang tuanya itu panutan aku. Jadi maksudnya ya nggak semua sih, tapi jadi kayak ngerasa ya karena orang tua aku penyayang banget gitu ya. Tapi kan ya kita juga nggak bisa seperfect itu Mbak. Bener. Ya aku juga, ibu-ibu, halo ibu-ibu. Pasti kalau nadanya dari rendah nggak mempan bisa jadi tinggi kan. Ya saya itu tergantung oktav ya. 1, betul. 2, Sopran 3 gitu ya. Iya, tapi tetap pundi-pundi cinta itu kan memang harus terpenuhi dengan ya buat working mom atau papa yang bekerja ya tetap harus meluangkan waktunya dan harus ada waktu khusus. Nah oke, ini tips dari Mbak Ayu nih, karena kan ternyata juga working mom ya, dan juga pasti ayah juga keluar rumah gitu ya. Nah bagaimana sih mensiasatinya supaya pundi-pundi cintanya Aisyah, Baran itu terpenuhi ya sesuai kebutuhannya lah. Iya. Nggak luber sih kayaknya. Tapi gitu ya bismillah ya, pasti masih banyak kekurangannya, aku pasti masih banyak kekurangannya, tapi berusaha sebisa mungkin bisa ketika kita gini loh Mbak, kalau aku ketika aku menjemput anakku ketika makan gitu ya, maksudnya duduk bersama sambil santai gitu ya, ketika sudah pulang di situ dia bercerita gitu kan, bercerita segala kegiatannya. Mom, Dad, jangan sampai kamu merasa bosan atau merasa kayak gimana ya. Nggak penting. Nggak memberikan ekspresi tidak antusias ya. Cerita nggak penting. Itu justru dia sedang mempercayai kalian untuk mendengarkan ceritanya. Gitu. Minimal aja kalian mendengarkan itu. Gitu. Walaupun ya pasti ada kadang kalau kepentok sama kerjaan masih megang HP, ya pasti ya itu. Aku juga ngerasain, tapi ya itu kita sebisa mungkin cari waktu untuk mendengarkan anak kita. Kemudian kalau untuk bayi bagaimana gitu ya, kan karena Baran masih batita ya. Ajak main yang memang lagi dia senang, misalkan dia ngajakin main apa, ya udah ayo gitu. Gue main tembakan, kalau aku sih gitu ya, ayo. Terus kemudian ketika memang kita ada waktunya full untuk anak-anak, ya udah Mbak. Di situ aku kayak yang pokoknya aku sebagai wanita bekerja aku juga harus menaruh perhatian, misalkan anakku latihan, aku bagaimana caranya bisa nganterin, bisa jemput, waktu saat latihan aku bener-bener nontonin gitu. Terus ketika Baran cerita gitu ya tadi, ya aku dengerin terus aku berekspresi yang seru gitu kan, oh gitu ya, terus gimana lagi kan anak jadi semangat ya gitu. Itu sih Mbak intinya, jangan sampai kita tidak mendengarkan anak, dan sedikit apapun waktu yang orang tua punya itu harus dimanfaatkan untuk kebersamaannya sama anak. Jangan sampai udah bekerja juga malah jadi nggak ada waktu gitu kan. Itu yang jadi anak-anak cari yang lain untuk memenuhi pundi-pundi cintanya. Iya sih, jangan sampai sedih. Tapi kadang pasti ya ini manusiawi sih ya, Mbak Ayu. Kalau misalnya lagi dalam keadaan yang capek banget, kadang kan bukan capek fisik aja nih, capek apa sih, pikiran pikiran dan lain segala macam yang di dalam gitu ya. Nah itu gimana cara ngatasin Mbak Ayu tuh mungkin dalam keadaan capek itu tetap maksudnya bagaimana berinteraksi dengan anaknya gitu ya.
Kalau dalam keadaan capek, jujur ya, kalau udah capek banget, bahkan kita udah ketiduran gitu ya, kadang ada emosi pasti manusiawi gitu ya, tapi sebisa mungkin kasih pengertian sih Mbak. Oh, kasih pengertian. Iya, palingan nih kalau aku ya contoh, aduh maaf ya Bubu capek banget, Bubu mau tidur duluan, aduh gak sopan ya. Jadi udah Mbak, tapi yang penting aku izin. Gitu. Maaf ya nak, Bubu belum bisa ini. Dan satu lagi Mbak, ini jangan takut, jangan gengsi untuk meminta maaf sama anak. Tuh, kayak pelajaran penting banget sih ya. Iya, pokoknya ketika kamu salah, ketika kamu tidak bisa gitu, kalau aku ya minta maaf gitu. Apalagi kalau kita emosi, hilaf dan lain, jangan merasa kita benar. Pasti kita ada salahnya ya Mbak sebagai orang tua. Jadi situ juga anak belajar juga gitu. Ketika orang tua tidak gengsi minta maaf gitu ya, tidak, maksudnya rajin meminta maaf bukan dalam arti salah ya Mbak. Ketika orang tua itu tidak sempurna, bisa saja anak-anak juga pasti tercermin dari perilaku orang tuanya. Dan kadang juga ucapan minta maaf orang tua itu bukan karena kesalahan orang tua, tapi mungkin ini ya menjadi tanda minta dimaklumi sama anak, bener ya sih? Banget gitu ya. Itu menjadi catatan juga nih ya buat bunda-bunda, kalau lagi capek ya sebisa mungkin minta kasih pengertian gitu ya, jangan justru melampiaskan rasa capeknya ke anak. Ngomel-ngomel pasti ada sesekali ya, mungkin kalau lagi dulu ya gitu ya. Boleh lah tadu gitu ya. Ya itu dia ya Mbak, itu susahnya mengontrol emosi gitu ya ibu-ibu. Bener. Oke, mungkin closing statement ya dari Mbak Ayu nih untuk bunda-bunda, entah mungkin pesan, kasih semangat atau apapun gitu ya, silakan. Closing statementnya nggak ada nggak ada yang spesial sebenarnya, nggak ada yang sempurna juga. Mungkin dari pengalaman pribadi aja gitu ya, dan mungkin dari pengalaman ya tadi ya. Jadi setiap orang tua pasti punya kekurangan. Setiap orang tua juga pasti punya kelebihan. Jadi jangan samakan kita sebagai orang tua dengan orang tua yang lain. Walaupun kita belajar dari ilmu yang sama, pasti ada bedanya gitu. Jadi kita jangan pernah kecewa sama diri kita sebagai orang tua ketika kita merasa kurang, merasa banyak melakukan kesalahan. Tapi di situ kita harus justru belajar dan menjadi lebih baik lagi atas kekurangan yang tadi sudah dilakukan ya gitu. Jadi jangan pernah sedih, jangan pernah merasa harus sempurna gitu ya, tapi memang jadikan kekurangan itu sebagai motivasi untuk belajar terus Mbak gitu. Semangat. Pesannya semangat ya bunda-bunda. Terima kasih Mbak Ayu udah bersedia cerita panjang, lebar, tinggi dan lain sebagainya. Aduh kepanjangan ya maaf. Oke, terima kasih udah ngobrol di podcast Halo Bunda. Mbak Agni kan? Iya. Oh kira udah ganti nama. Iya. Kalau malam sih agak ganti namanya Angel. Angel, Masya Allah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bunda-bunda.